binikmatihi tatimmus salihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, segala puji dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan rahmatnya lah kita semua jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan langkah kaki dari rumah masing-masing menuju masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat dari Allah tersebut dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang orang beriman kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk dari beliau, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di penghujung bulan daripada Dzulqa'dah, yang itu artinya tak lama lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah adalah yang Allah sebut sebagai dengan namanya Syahrul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atu hurum, zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan inna iddatas suhuri indallah, menciptakan bulan itu berjumlah 12 bulan, dan di antara ke-12 bulan itu ada di antaranya 4 yang Allah sebut sebagai Syahrul Hurum. Itulah yang kita kenal dengan bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim, begitulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu berbuat zalim pada keempat bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang artinya bahwasanya siapa yang berada di keempat bulan haram, maka janganlah dia menzolimi dirinya sendiri, yang artinya dia tidak boleh menganiaya dan berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Kalau menganiaya diri sendiri atau berbuat zolim dan berbuat dosa tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keempat bulan tersebut, apalagilah menzalimi orang lain, tentu dosanya lebih besar. Bukan berarti kalau di hari-hari lain kita boleh berbuat dosa, tidak.
Kalau di hari-hari lain saja kita tidak boleh berbuat zalim dan berbuat dosa, apalagilah di keempat bulan ini. Bulan apakah itu? Inilah bulan yang kita kenal dengan namanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita di bulan ini berada pada penghujung bulan Dzulqa'dah, dan kita tak berapa lama lagi akan memasuki yang namanya bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu khatib menyampaikan, mari bagi seluruh umat Islam yang berada di dalam masjid ini, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak berbuat maksiat, terutama di bulan yang 4 ini. Dan inilah bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Karena siapa yang berbuat dosa di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan balasan dosa 2 kali lipat dibandingkan berbuat dosa di hari dan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat amal soleh dan amal kebaikan, seperti apapun amal kebaikan itu, maka di bulan ini akan Allah lipat gandakan balasan pahala dan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Oleh karena itu, kepada jamaah sekalian, jangan kita sia-siakan keempat bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena di bulan-bulan ini Allah melipat gandakan balasan amal pahala kebaikan, sebagaimana juga Allah melipat gandakan balasan dosa bagi orang-orang yang bermaksiat di bulan ini. Oleh karena itu, khatib menyampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka yang membakar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan ini juga kita sudah dekat yang namanya dengan bulan Dzulhijjah, di mana biasa kaum muslimin kalau sudah mendekati bulan Dzulhijjah, panitia di masjid selalu mengadakan yang namanya kegiatan ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Maka siapa umat Islam yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka para ulama menghukuminya sebagai makruh perbuatan itu. Dia sanggup berkurban tapi tak mau berkurban, maka makruh hukumnya menurut para ulama. Oleh karena itu, kalau ada Allah berikan kita sedikit rezeki berlebih, maka marilah kita mensisihkan rezeki kita itu untuk mengikuti ibadah kurban. Khatib yakin bahwa di masjid kita ini panitia juga sudah bersedia menampung dan menanti daripada kesiapan jamaah untuk mengikuti ibadah kurban. Karena kata Nabi SAW, tidak ada lebih utama ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya di bulan Dzulhijjah melainkan daripada ibadah kurban. Maka kata Nabi, siapa yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban di bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Masirul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua ibadah itu bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertakwalah di bulan Dzulqa'dah, bertakwalah di bulan Dzulhijjah, dan bertakwalah juga di bulan-bulan lainnya, dan tetaplah kita berada dalam keistiqomahan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa ini adalah merupakan modal yang penting bagi kita ketika kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan makna takwa adalah 4. Yang pertama, bahwa orang yang disebut bertakwa adalah al-khaufu minal jalil, yaitu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa ada yang mengawasi, walaupun tidak ada CCTV yang berkabel, tetapi ada CCTV yang lebih canggih. Itulah Allah yang Maha melihat. Oleh karena itu, seorang mukmin yang bertakwa selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah yang Maha melihat. Oleh karena itu, dia tidak mau berbuat maksiat walaupun tak ada seorang yang melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, andai saja satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang mau bertakwa di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan dan membukakan pintu-pintu keberkahan sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Apa keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Dikarenakan ketakwaannya kepada Allah, sampai hari ini Allah karuniakan air Zam-Zam yang tidak pernah putus mengalir sampai hari ini, dan akibat dari ketakwaan itu masih bisa dirasakan umat Islam sampai waktu yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna takwa yang kedua adalah bahwasanya wal amalu bit tanzil, yaitu orang yang bertakwa senantiasa mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, ambillah Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Maka makna takwa yang ketiga adalah wal istidadu liyaumir rahil, bahwasanya seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah yaitu mempersiapkan hari kehidupan setelah kematian. Kita mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa mukmin yang cerdas adalah bukan mukmin yang kaya, bukan mukmin yang tinggi pangkat dan jabatannya. Seorang mukmin yang cerdas, aqyasun nas, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu orang yang mempersiapkan amal yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa amal yang sudah dia siapkan untuk pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara dan sesaat. Kita semua akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian itu datang tiba-tiba menghampiri kita, maka pertanyaannya, sudah siapkah kita? Kalau kita belum siap, maka mari kita siapkan amal kita untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Oleh karena itu, mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mempersiapkan amal yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang takwa yang ketiga menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna takwa yang keempat adalah warrido bil qalil, yaitu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Seorang mukmin yang bertakwa, dia bekerja mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya, maka ini adalah sebuah amalan yang terpuji. Seberapapun rezeki yang dibawa pulang ke rumah itu, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi abadan syakura, yaitu hamba-hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena seorang mukmin yang bertakwa, dia beramal saleh mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dia tidak korupsi, dan dia, maka ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena memang kalau kita ingin masuk surga Allah, maka peganglah kuncinya. Maka kunci untuk kita bisa masuk surga Allah itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melepaskan takwa. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan